Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzunafi dengan NIM P0025175. Di sini saya akan mengerjakan inhal anatomi di blok 2.1. Oke. Selanjutnya soalnya saya bacakan terlebih dahulu ya. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Di sini saya disuruh menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada alur perjalanan oosit saat dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Kemudian jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan juga kulpotomi. Oke, yang pertama ada ovum journey. Oke, saat ovulasi, oosit keluar sekunder dilepaskan dari follicle digraft di ovarium dan keluar ke rongga peritoneum. Di sini oosit tidak masuk langsung ke uterus, tetapi ditangkap oleh fimbriae tuba uterina, terutama oleh infundibulum tuba. Gerakan silia pada epitel tuba dan juga kontraksi peristaltik di dinding tuba membantu mengarahkan oosit menuju bagian yang lebih dalam, yaitu ampula, lalu melewati isthmus dan akhirnya mencapai pars uterina atau bagian tuba yang menembus dinding uterus. Setelah itu oosit masuk ke kavum uteri. Jadi alurnya dari awal adalah ovarium, masuk ke rongga peritoneum, kemudian ke fimbriae infundibulum tuba uterina, kemudian ke ampula, kemudian ke isthmus, ke pars uterina, kemudian yang terakhir ke pars uteri. Kemudian tempat fertilisasi paling sering terjadi di ampula tuba uterina, yaitu bagian tuba yang paling lebar dan paling panjang. Kemudian daerah ini menjadi lokasi paling ideal karena sperma yang naik dari uterus akan bertemu di oosit sini. Dan kondisi anatominya sangat mendukung terjadinya pembuahan. Secara klinis, ini penting karena bila pembuahan terjadi di luar lokasi ini, misalnya di tuba bagian lain, maka risiko kehamilan ektopik meningkat. Kemudian ada kuldosentesis dan juga kulpotomi. Oke. Fornix posterior vagina memiliki nilai klinis penting karena letaknya paling dekat dengan excavatio rectouterina atau pouch of Douglas, yaitu ruang peritoneum yang merupakan bagian paling rendah dari rongga peritoneal yang berada pada saat wanita berdiri. Karena posisinya yang paling dependen, cairan patologis seperti darah, nanah, atau cairan peritoneal lain sering terkumpul di area ini. Akibatnya, kedekatan anatomis tersebut, fornix posterior sering menjadi jalur akses untuk tindakan diagnostik ataupun terapeutik. Nah, itu maksud saya. Pada kuldosentesis, jarum dimasukkan melalui fornix posterior vagina untuk mengambil cairan dari pouch of Douglas. Tindakan ini dapat membantu mendeteksi adanya perdarahan intraabdomen, infeksi pelvis, atau adanya cairan abdomen lainnya. Sementara itu, kolpotomi adalah tindakan dengan pembedahan yang membuat sayatan pada dinding vagina termasuk area fornix posterior untuk mencapai rongga pelvis. Prosedur ini dapat digunakan untuk drainase, yang pertama abses, kemudian evakuasi cairan, ataupun operasi akses tertentu. Karena kedekatannya dengan rongga peritoneal, fornix posterior sangat berguna secara klinis, tapi juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mencederai organ di sekitarnya, seperti salah satunya yaitu rektum. Oke, sekian saja penjelasan inhal dari saya Taufik Fauzunafi dengan NIM G0055175. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.